Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melanjutkan masalah dari program Simplex untuk materi dua fase. Kemarin sebenarnya kita sudah bahas yang tentang dua fase, namun di sini saya akan membahas dua fase tapi nanti kejadiannya khusus. Masih ingat kan kemarin tentang metode dua fase? Oke, kita coba aja bahas. Misalkan ada sebuah permasalahan dari program linier, permasalahannya adalah mengoptimalkan untuk Z dimaksimumkan. Jadi Z max sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Kurang di sini. 3x2 dan subjektu atau fungsi pembatasnya adalah x1 plus x2 kurang dari atau sama dengan 3. 2x1 min x2 kurang dari atau sama dengan 3 juga, dan x1 lebih besar atau sama dengan 4, dengan x1 dan x2 nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode Simplex, bentuk ini harus kita jadikan ke dalam bentuk standar baku dulu. Nah, karena tujuan kita baku untuk metode dua fase, maka kita ubah dulu yang fungsi subjektunya atau fungsi pembatasnya. Nah, x1 plus x2 karena kurang dari maka kita harus tambahkan sesuatu, misalkan sesuatu itu adalah x3 biar jadi sama dengan 3, dimana x3 itu pasti adalah select variable. Terus persamaan yang kedua, 2x1 min x2 kita tambahkan lagi yaitu x4 biar jadi pas 3. Terus untuk persamaan yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga maksud saya, yaitu x1 karena ini lebih besar dari sama dengan, maka kita harus mengurangi dengan suatu dan kita tambahkan dengan artificial variable atau peubah semu x6 karena kita butuh basis yang positif. Seperti ini. Jadi untuk yang saya tandai merah di sini, ini adalah merupakan variabel select. Nah, dan yang saya tandai yang di sini, yang x6 ini, yang tandai kuning ini adalah artificial variable atau peubah semu. Nah, kenapa peubah semu ini muncul? Peubah semu itu selalu muncul pada suatu pertidaksamaan yang lebih besar atau sama dengan, atau yang sama dengan saja. Karena dalam memasukkan basis di program linear di Simplexnya kita butuh basis positif. Sementara di sini select variabelnya adalah negatif, maka tidak bisa. Kita membutuhkan variabel lain sehingga untuk menjadi basis sementara. Nah, setelah itu kita masukkan, kalau sudah seperti ini, belum, yaitu fungsi tujuannya. Karena kita masuki metode dua fase, kita menggunakan metode dua fase, maka pada fase 1, nah, pada fase pertama, maka fungsi tujuannya akan berubah. Masih ingat kan metode dua fase? Kemarin kan kalau misalkan kita pakai Big M, maka Z-nya menjadi Z max seperti ini, yaitu 4x1 plus 3x2 ditambahkan dengan semu variabelnya. Karena ini memaksimumkan, maka kebalikannya, yaitu kita kurangi dengan koefisien M x6. Nah, ingat ya, yang ditambahkan hanya cuma variabel semuanya saja. Kenapa? Yaitu kebalikannya. Kalau ini memaksimumkan, maka kita kasih suatu bilangan negatif yang sangat kecil sekali, yaitu negatif M. Sehingga M itu bilangan yang sangat besar. Kalau dinegatifkan kan jadi negatif kecil sekali. Agar apa? Agar dia segera keluar dari basis X6-nya itu. Karena X6 kan variabel semu. Semu nggak boleh ikut proses Simplex lama-lama. Nah, oleh karena itu seperti ini kalau kita menggunakan Big M. Namun karena ini dengan menggunakan metode dua fase, maka semua Z max-nya itu kita hapus di sini. Nah, kita sisakan yang peubah semuanya saja dengan menghilangkan M. Nah, jadi Z max-nya tinggal min x6. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka ini adalah bentuk baku untuk fase pertama di Simplex. Terus kita masukkan ke tabel Simplexnya sama seperti biasa. Ini saya sudah buat tabel Simplexnya seperti ini.
Nah, maka tabel simpleknya akan jadi seperti ini. X1, X2, X3, X4, X5, X6 dengan basisnya persamaan pertama basisnya X3, persamaan kedua basisnya X4, persamaan ketiga basisnya adalah ini tadi peubah semuanya yaitu X6. Nah, kita lihat sekarang kalian perlu memperhatikan di sini yaitu koefisien dari fungsi tujuan. Semuanya 0 selain peubah semu. Hanya peubah semu saja yang memiliki koefisien. Karena tadi mencari maksimum, maka koefisiennya negatif 1. Kalau mencari minimum, koefisiennya ya positif 1. Seperti itu. Jadi yang lainnya 0. Untuk fase 1, ini adalah fase pertama. Nah, kita masukkan semua koefisiennya. Tujuannya apa? Di fase pertama ini tujuannya adalah menghilangkan peubah semu pada basis. Nah, sehingga nanti bisa dilanjutkan ke fase kedua. Kita lihat sekarang di sini ZC min CC-nya kita hitung semuanya min 1 ya. Berarti ini min 1, 0, 0, 0. Ini juga 0, 0 dikurangi min 1, ini positif 1 ya. Ini tetap min 4. Nah, kalian perhatikan di sini negatif 1, 0, 0 semuanya ya. Sudah kita hitung 0 dikurangi min 1 kan 1. Nah, dari sini karena ini masih ingat ya, ini kan maksimum ya. Ini memaksimumkan, maka yang kita pilih yang negatif. Untuk ZC min CC-nya indikatornya kita pilih. Berarti kolom pertama yang kita pilih. Kolom pertama yang kita pilih. Sekarang kita memilih barisnya. Barisnya kita pilih indikator yang paling kecil, yaitu 3/1, di sini ya 3, ini BI-nya ya. Ini RI-nya atau indikator yang bantuan kita pilih untuk memilih baris. 3 dibagi 2 seperti ini, 4/1 4. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang kedua. Oleh karena itu yang terpilih adalah baris kedua. Nah, perpotongan dari kolom dan baris ini yang terpilih yaitu di sini di 2. Maka tandanya adalah X1 akan masuk menggantikan X4. Seperti itu. X1 akan masuk menggantikan X4. X1 berarti akan menjadi basis baru. Nah, X1 akan menjadi basis baru. Maka kita masukkan sekarang seperti ini. Di sini X3 tetap, di sini X1 yang baru. Karena baris kedua pilih dan yang pivot atau titik potongnya yang terpilih itu adalah 2, maka di sini semuanya kita bagi 2. Karena basis harus koefisiennya 1 di sini. Maka ini 1, ini min setengah, ini 0, ini setengah, 0, 0, semuanya bagi 2 ya, 3/2. Seperti ini. Terus ini X6 masih tetap ada. Nah, sekarang di sini berapa ini X1-nya juga 0 sama, ini 0 sama, ini min 1 sama juga. Selanjutnya kita harus mengoperasikan baris pertama dan baris kedua itu sedemikian hingga dia menjadi 0. Ini harus kita jadikan 0, ini juga harus kita jadikan 0 agar basis tujuannya kan di sini. Oke. Tapi di sini saya sudah punya perhitungannya. Silahkan dilihat perhitungannya di samping. Oke, ini adalah perhitungan dari tahap kedua. Nah, saya sudah itu. Ini adalah perhitungan pada tahap kedua. Di tahap kedua di sini tadi sudah dioperasikan ya. Simplex saya tidak mengulang lagi, nanti kalian bisa belajar lagi di simplexnya. Di sini ternyata ZC min CC-nya ketemunya 0, min setengah, 0 setengah, 1, 0, min 5/2. Oh, ternyata negatifnya masih ada, yaitu di sini. Otomatis yang terpilih adalah kolom kedua. Terus barisnya kita pilih 3/2 dibagi 3/2, ini 1, 3/2 dibagi min setengah, ini negatif gak boleh dipilih, 5/2 dibagi 1/2, 5. Maka pilihan jatuh pada baris pertama. Oke, berarti ini basis baru. Maka basis baru kita lanjutkan. Kita pilih berarti itu X2 masuk menggantikan X3. X2 masuk menggantikan X3. Perhatikan di sini operasi baris elementernya saya skip. Nah, X2 ternyata sudah masuk menggantikan X3. Kita lihat di sini. X2 setelah X2 masuk menggantikan X3, operasinya saya skip ya di sini. Kita lihat sekarang ZC min CC-nya. Pertama perhatikan ZC min CC-nya. Nah, ternyata di ZC min CC-nya
itu ZC-MenCC-nya ternyata sudah positif semua. Nah, maka ini saya tulis. Ini ZC-MenCC-nya semuanya sudah positif. Harusnya proses sudah selesai. Kenapa? Karena ini adalah memaksimumkan, optimum kan ya, optimum memaksimumkan. Nah, tetapi apa yang aneh di sini yaitu ternyata peubah semu masih ada pada basis dan nilai Z-nya negatif. Nggak boleh. Nilai Z di sini tidak boleh negatif. Nah, seperti itu. Di sini masih ada basis di sini. Oleh karena itu, karena proses di sini sudah selesai, nggak ada kolom yang dipilih lagi, dan masih ada basis di sini, masih ada peubah semu yang di basis, masih ada peubah semu maksudnya yang di basis. Oleh karena itu, maka kita nyatakan bentuk seperti ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Dengan kata lain, tidak mempunyai visible solution, tidak memiliki visible solution. Jadi artinya kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, berarti sudah selesai. Ini tidak bisa dilanjutkan kembali, berarti soalnya tidak layak dan tidak ada, there is no visible solution, tidak ada solusi yang mungkin, seperti itu. Jadi selesai. Jadi dalam dua fase ini ada 3 kondisi nanti. Kondisi yang pertama, udah tulis di sini. Saudara, kalau misalkan di dua fase, nanti saudara akan menemui 3 kondisi di fase yang pertama. Yaitu yang pertama, di basis sudah tidak ada peubah semu. Kondisi yang pertama. Di basis tidak ada peubah semu, tidak ada peubah semunya, tidak ada, dan F-nya ketemu 0 atau Z-nya ketemu 0. F atau Z-nya sama dengan 0 di fase 1. Maka ini tinggal kita lanjutkan ke fase 2. Kita lanjutkan ke fase 2 dengan menghapus kolom variabel semu. Kondisi yang kedua adalah basis masih ada peubah semu. Pada basis, di basisnya itu masih ada peubah semu, tapi F-nya sudah 0. Nah, F-nya tapi dia sudah 0. Kalau basisnya masih ada peubah semu dan F-nya 0, maka kita bisa lanjut ke fase kedua dengan menghapus baris yang memuat peubah semu. Nah, jadi ukurannya adalah Z-nya atau F-nya. F pada fase pertama. Kalau F pada fase pertama sudah 0, maka bisa lanjut. Kalau F-nya tidak bisa 0, yaitu atau F-nya lebih besar 0 atau F-nya kurang dari 0, maka tidak bisa lanjut. Tidak bisa dilanjutkan, dengan kata lain tidak memiliki visible solution. Nah, ini adalah kejadian khusus pada metode 2 fase. Nah, untuk metode 2 fase sendiri, silahkan nanti dipelajari lagi ya kalau lupa. Jadi ini adalah kejadian khusus pada metode 2 fase. Seperti itu. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada tanya jawab langsung di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.